Ya, kalau jelas mohon responnya biar supaya kita mulai. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, kita hari ini mau sedikit sedikit dulu lah ya kita belajar tentang TIU. Kalau di CPNS TIU, ya kan? Kalau di UTBK TPS, kalau dulu di STAN ya, tes STAN itu TPA khusus dia. Hanya saja mulai beberapa tahun belakangan ini STAN itu harus ikut tes TIU dulu, nah, gitu ya kan. Tapi secara umum semua tipe TIU, TPS dan TPA itu sama. Ya, artinya konsep berpikirnya, logika berpikirnya, angka-angka yang kita bahas itu sebenarnya sama, teknik-tekniknya sama. Jadi kalau ini kita manggilnya apa? Adik-adik aja lah ya, atau teman-teman semua di sini nanti menguasai teknik yang akan kita pelajari ini, mudah-mudahan mau dia masuk ke soal TIU atau dia masuk ke soal TPS, tes potensi skolastik atau TPA zaman STAN dulu ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tiga bentuk soal yang menurut saya sama logikanya, cara berpikirnya sama. Itu dulu ya. Nah, hari ini apa yang mau kita pelajari? Ini saya udah siapkan beberapa bahan ya. Nanti kita coba tes ke soal ya. Kita mau belajar dulu teori bilangan ya. Yang pertama mau kita pelajari adalah bilangan bulat. Lalu nanti kita akan belajar pecahan. Kenapa ini penting? Ini seperti anak SD ya, tapi ini penting karena nanti akan ketahuan beberapa teknik dasar yang sebenarnya kita bisa mengerjakannya dalam waktu singkat. Jadi kalau nanti kita merasa ada hal-hal dasar yang kita belum dapatkan dulu waktu SD atau waktu SMP, nanti di sini coba kita ulang kembali ya. Kita sekedar mengulang. Ya, sebagai contoh, kita paham ada bilangan asli, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mungkin sebatas itu kita paham, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau ditanya bagaimana menjumlahkan dengan cepat dari 1 sampai 6 atau nanti sampai 1000 misalnya kan. Kita biasanya banyak yang kewalahan. Kalau saya uji biasanya dulu waktu ngajar offline di kelas ya kan. Ini biasanya banyak yang kewalahan. Nah, kita latih dulu yang sampai 5 ya. Coba kita tes 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini biasanya ada yang kewalahan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau dulu hanya sekedar tahu urutan bilangan, ya. Mungkin kalau dulu manual mengerjakannya ya, kita tambahkan satu persatu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini hasilnya 15. Sepakat kita ya, kalau dijumlahkan manual. Tapi kalau kalian nanti mau bersaing, mau apa namanya, menghadapi persaingan yang sesungguhnya, maka cobalah latih menjumlahkan hal-hal seperti ini lebih ringkas lagi. Ya, kalau saya langsung cari angka tengahnya. Dari urutan 1 sampai 5, saya cari angka tengah. Kebetulan angka tengahnya 3, ya kan? Lalu ada berapa banyak deret bilangnya? Deret bilangannya ada 5, maka saya kalikan aja 5. Hasilnya 15. Nah, itu lebih cepat bagi saya. Jadi konsep saya berpikir, ketika ada bilangan berurutan, ingin dijumlahkan satu persatu, itu kelamaan. Tapi saya cukup cari angka yang di tengah, saya kalikan berapa banyak bilangannya, maka jumlahnya langsung dapat. Mohon responnya kalau sudah jelas konsep yang ini dulu, kita jangan buru-buru untuk melangkah. Kalau jelas, coba mohon responnya untuk di chat, atau ada yang masih bingung. Iya, thank you. Jelas ya. Nah, kita latih. Mohon responnya nanti yang bisa menjawab chat jawaban kalian, menurut kalian berapa jawabannya. Saya minta cari nilai jumlah berurutan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10. Ya, sampai 10, sorry. Oke.
Ada yang 50, ada yang 55. 55, 50, 110. Oke, good. Thank you. Ini luar biasa. Kelas hari ini aktif. Iya. Ingat ya konsepnya. Oke, cukup. Oh, semuanya mau menjawab, silahkan. Saya tunggu. 50. Wow, 65 ada juga ya. 55, ya. Oke, good. Ingat tadi ya. Oke, kita stop. Ingat tadi kita mencari yang tengah-tengah. Sebenarnya cara mencari tengah itu gimana? Gampang. Kalau yang ini, kita back yang soal yang sebelumnya. Cara mencari tengah itu, kalau dia ganjil enak ini. Langsung kita lihat di tengah-tengah. Itu pun kita akan kesulitan kalau nanti bilangannya sampai jutaan, kan gitu. Lalu cara mencari tengahnya gimana? Biar simple. Ambil bilangan awal, ya ini 1. Lalu ambil bilangan akhir, 5. Jumlahkan keduanya, 1 tambah 5 kan 6 ya. Lalu bagi 2. Maka bilangan pertengahan itu nanti hasilnya 3. Makanya kenapa tadi sesuai dengan yang saya cari 3. Paham ya? Nah, dalam kasus ini mencari nilai tengahnya berapa? Ambil nilai awalnya, 1. Ambil nilai akhirnya, 10. Maka jumlahkan 1 dengan 10, hasilnya 11. Ya kan? Bagi 2. Coach, nanti koma. Yang nggak usah dibagiin, biarin aja. Balik ke prinsip berikutnya, dikali dengan berapa banyak bilangan berurutannya. Di sini karena sampai 10, maka dikali 10. Nah, jadi nggak usah dikoma ya kan? Biarin aja 11 per 2. Lalu kita sederhanakan, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka 11 dikali 5 hasilnya 55. Sehingga kita bisa tahu jumlah bilangan berurutan dari 1 sampai 10 hasilnya 55. Kalau begitu mohon responnya sudah jelas atau belum untuk tipe yang seperti ini. Ya, ingat ya. Jadi awal akhir jumlahkan bagi 2. Siap, siap, sangat jelas. Thank you. Saya minta siapa yang paling cepat nih, nanti saya mau lihat nih di chat. Jumlahkan dari 1 sampai 100. Mohon di chat dengan cepat. Hasilnya harus sudah bisa. Saya ingin membuktikan apakah langsung bisa menjumlahkan 1 sampai 100 dalam hitungan 3 detik. Mohon. Wow, ada yang 505. Wah, ada yang mau raise hand ini. Nanti ya kita chat aja, Dik, biar supaya lebih ringkas. Wow, 505. Jumlahkan 1 sampai 100 dalam hitungan 3 detik. Pasti bisa. Lima ratus lima ya. Wih, kok pada sama ya? Kita buktikan? Sudah siap? Coba kita buktikan ya. Ke halaman berikutnya saya membuktikan. Kalau 1 sampai 100 berarti bilangan awalnya 1, ya kan? Bilangan akhirnya 100. Ingat tadi untuk mencari nilai tengah dibagi 2. Ini saya kurungin biar supaya nggak rancu ya. Lalu banyak bilangannya 100, maka saya kali 100. Oke, saya jumlahkan 1 dengan 100, 101 per 2 dikali 100. Nggak usah dibagi karena nanti berkoma. Jadi kita cukup sederhanakan dulu. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Maka hasil yang paling tepat nanti 5050. Ya, good. Iya, harus bisa 3 detik, ya kan? Sebenarnya kalau sudah paham nggak perlu ada coretan ini. Dia bisa diproses di dalam abstraksi pikiran kita sendiri, ya kan? Atau kita berimajinasi karena sangat gampang mengingatnya. Oke, kita latihan lagi. Saya minta jumlahkan dari 1 sampai 500. Latihan mohon di respon. 2050, Nadifa. Rizan 25.050. Ya, bisa diabstraksikan ya. Mungkin agak terlalu lama ya, mengalihkannya mungkin terlalu lama ya. Karena saya masih
Oke, good. Mantap. Ini saya senang ini. Kalau kelasnya responnya cepat seperti ini saya senang. Gimana? Ada lagi yang masih mau menjawab? Saya kasih waktu 10 detik lagi lah. Saya kasih waktu. Ya, upayakan 3 detik ya. Karena nanti pun soal TIU nggak akan sebesar ini angkanya. Tapi pada prinsipnya, kalau kalian menguasai tekniknya, mudah-mudahan bisa ya. Kita coba. 1 ditambah 500 pasti 501 ya kan? Ingat, dibagi 2, dikali berapa banyak bilangannya, udah pasti 500. Ingat, jangan dibagi, sederhanakan dulu. Hasilnya 250. Ya, kalau nanti dikalikan hasilnya 125 titik 250, 125.250. Ya, good. Yang sudah jawaban kita sama, thank you. Saya harap sudah dipahami, ya kan? Kita back lagi ke konsep, kita balik. Ya, jadi bukan sekedar kita tahu bilangan asli, tapi kita tahu memprosesnya, ya kan? Kita tahu mengoperasikannya. Jadi jangan pernah takut angka. Kalau saya biasanya di awal-awal pertemuan itu mengingatkan ke siswanya. Ingat, mental seorang yang ingin lulus PTN atau kedinasan, jangan pernah takut dengan angka. Karena angka itu hanya dimulai dari 0 sampai 9. Sisanya itu perulangan semua, mau sampai jutaan, mau sampai miliaran, itu adalah perulangan. Artinya kalau kalian menguasai sifat dasar angka 0 sampai 9 tadi, mudah-mudahan kita akan lebih mudah berhitung cepat nanti ya. Di bab-bab berikutnya mungkin saya akan banyak mengajarkan trik-trik menghitung cepat agar tanpa menggunakan apa coret-coretan atau kertas buram terlalu banyak nanti ya kan, teman-teman semua. Jadi berlatih, nanti kalau saya suruh latihan ya kan, jangan jangan malu untuk berlatih dan nggak usah takut salah karena kita akan terus berlatih sampai kita bisa. Lalu bilangan caca bedanya dengan bilangan asli apa? Ada nolnya aja gitu. Ya, prinsipnya sama. Lalu berikutnya yang perlu kita pahami yaitu bilangan prima. Ya, bilangan prima itu dua bilangan yang bisa habis dibagi dengan dia dan hanya dengan bilangan dua ya kan? Sorry, bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Sorry, kok dua ya? Jadi faktor pembaginya hanya dua. Dia sendiri dan bilangan satu. Contohnya ini kan dua. Dua hanya bisa dibagi satu dan dua. 7 misalnya. Dia hanya bisa dibagi 1 dan 7. 11 bisa dibagi 1 dan 11. Tapi di sini bukan sekedar ini yang mau saya jelaskan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kalian jeli dulu waktu SD belajar, maka sebagian besar angka di dunia ini atau nilai di dunia ini itu tersusun dari bilangan prima. Kalau dia dicacah-cacah atau dipecah-pecah ya, atau kalau sederhananya di faktor-faktor. Maksudnya gimana? Perhatikan. Pasti dia akan kembali terus. Kalau kita belajar kimia kan ada atom-atom bagian terkecil gitu kan. Susunan dari apa? Setiap benda itu ada atom. Bahkan atomnya pun ada kulit terluar ya kan, SPDF kalau kalian belajar kimia. Nah, di angka, di bilangan juga seperti itu. Bilangan itu sebenarnya tersusun, siapa yang menyusun? Ya bilangan prima ini. Dia dasar bilangan yang menyusun pola-pola bilangan. Contoh ya, kita ambil halaman berikutnya. Misalnya 100. 100 ini sebenarnya susunan dari bilangan prima. Ya, misal maksudnya gimana? Coba kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Masih bisa nggak kita bagi dengan bilangan prima terkecil? Masih, 2. Maka hasilnya 25. Ingat ya, ini konsep dasar berpikir. Adik-adik coba pahami dulu ya. Lalu, bisa 2? Udah nggak bisa kan? 3 bisa? Nggak bisa. Bilangan prima berikutnya yang paling bisa 5. Hasilnya 5. Maka sebenarnya 100, nah ini 100, itu merupakan susunan bilangan prima, yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Paham nggak? Atau boleh saya sederhanakan, ini berarti 2-nya ada 2, pangkat 2.
5-nya juga ada 2 pangkat 2. Kalau sudah paham, silahkan buktikan dengan angka lain. Ya, saya minta susunan angka 50. Bahwa 50 itu tersusun dari deretan bilangan prima. Coba, siapa yang mau menuliskan? Gak usah pala pakai pangkat, boleh kali-kali aja kalau bingung. Tapi kalau bisa ngetik pakai pangkat lebih bagus. Ya, good. Ya, jadi ini modal dasar ya, ingat adik-adik ya, atau teman-teman semua. Ingat, ini modal dasar. Ketika melihat angka, pahami bahwa itu, oh bilang semua bilangan di bumi ini. Nah, kecuali ada beberapa bilangan yang enggak ya. Ya kan, 0, 1 ini kan enggak, ini bilangan dasar nih kan. Tapi bilangan yang lain, pasti dia tersusun dari bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan ada banyak. Bisa sampai ribuan juga kan. Gitu ya. Oke, good. Kita sepakat. Pertama dia dibagi 2, lalu hasilnya 25, baru 5, 5. Iya, maka nanti hasil 50 itu hanya bisa terdiri dari faktor prima yaitu 2, 5 pangkat 2. Berikut beberapa informasi untuk pemerintah dan Ya. Latihan lagi. Saya minta responnya dengan cepat, hitungan 3 detik. Saya minta faktor prima dari 40. Bahwa 40 ini terdiri dari bilangan prima. Dua lima dua. Oke, 2 pangkat 3 kali 5. Ya, good. Iya ya, ternyata semua bilangan bisa dicari penyusunnya ya. Ternyata dia kembali ke bilangan prima. Betul ya? Oke, good. Iya, senang sekali saya semuanya paham berarti ya. Bagi 2 hasilnya 20, bagi 2 hasilnya 10, bagi 2 lagi hasilnya 5. Udah bilangan prima nggak usah lagi ya kan? Duanya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Selesai. Paham sampai di sini? Teman-teman semua, adik-adik paham ya? Paham. Good. Ingat, ini modal dasar. Makanya pertama biasanya kalau kita belajar TIU, yang harus kita bahas itu teori bilangan. Ya, jadi ini modal agar adik-adik nanti ke bab-bab berikutnya nggak kerepotan. Walaupun SD udah belajar ya, tapi di sini kita matangkan lagi. Nggak apa-apa ya. Iya, nanti kalau mau materinya saya kasih. Paham ya? Oke, sekarang kita ke pecahan. Juga mungkin SD bahkan TK udah belajar ya kan. Tapi kenapa diajarkan lagi ya? Itu tadi. Mungkin kalau di SD sekedar kita bisa dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, ini sedang direkod. Sabar ya adik-adik ya. Nanti akan digunakan. Ya, kita mau mengasah kemampuan dasar kita lagi. Karena memang ini diperlukan kalau mau menjawab soal-soal TPS, TIU, dan sejenisnya. Nah, di sini apa yang mau saya perdalam? Coba perhatikan. Modal pertama, teman-teman semua atau adik-adik semua itu harus bisa merubah pecahan biasa ini dengan mudah ke pecahan desimal. Ya, misalnya setengah. Harus bisa dengan cepat merubahnya menjadi 0,5. Atau kalau dalam persen itu udah pasti 50%. Begitu juga dengan sepertiga. Maka diharapkan kita semua itu mampu merubah sepertiga ini menjadi 0,33 atau persennya 33,33%. Ya, gitu kira-kira ya. Seperempat 0,25, seperlima 0,2 atau 20%. Seperenam 0,1666666. Ini sebenarnya 6 terus ya.
Cuman karena nggak habis-habis, maka dibulatkan ujungnya 7. 1/8 0,125. Ya. Satu lagi sebenarnya ada 1/9. Ya, kalau 1/9 itu 0,11111. Ya, satunya ini panjang nggak habis-habis. Kalau nggak percaya coba kalkulator ambil 1/9 hasilnya panjang terus. Ya, tapi kalkulator juga terbatas, maka dia hanya buat beberapa digit di belakang koma. Kan? Ini panjang. Makanya saya paling suka itu kalau membagi dengan angka 9. Kenapa? Ya karena hasilnya udah ketahuan. 1/9 0,111. Ya ini modal dasar. Nggak usah dibulatkan, biarin aja. Karena nanti di soal-soal tipe TIU, yang penting kita udah paham ininya aja dulu bentuknya ya. Jadi nggak perlu dibulatkan. Ini tambahan ya 1/9. Ini modalnya. Maksudnya modal gimana? Nanti ketika jumpa angka yang lain, contoh. Kita ketemu 2/5 nih. Yang kita hafal kan 1/5 tadi ya. 1/5 0,2 kan? Nah, di sini 2/5. Maka saya cukup kalikan 2 ini ke 0,2. Maka hasilnya 0,4. Jadi nggak usah pakai jalan ke bawah lagi. Saya masih melihat anak SMA kelas 3 ketika mau mendesimalkan pecahan biasa, dia pakai jalan ke bawah masih. Nah, itu jangan lagi ya. Ini modal dasar. Kita harus bisa dengan mudah. Ini lagi contoh. 3/8. Nah, masih pakai jalan ke bawah. Terlalu lama ya kan. Ini udah zamannya era digital, harus cepat ya kan. Maka yang perlu kita hafal 1/8 itu berapa? 0,125. Ya. Maka cukup kalikan komanya ini dengan 3. Nah, ya. Si 0,125 ini dengan 3. Maka hasilnya 0,375. Paham sampai di situ ya? 3/4. Latihan ya, kita ke halaman berikutnya. Saya harap udah dihafal yang tadi ya. Saya minta 3/4. Coba diketik. Ya, 0,75. Kenapa? Karena 1/4 0,25. Di atasnya 3, tinggal kali 3 hasilnya 0,75. Ini modal dasar. Jadi jangan lama-lama lagi. Saya minta 5/9. Ayo dengan cepat. Oh, ayo. Wah, ini pasti cepat. Makanya saya bilang saya suka angka 9. Ya, balik ke teori tadi. 9 itu 0,11. Karena di atasnya 5, tinggal kali 5. Oh, langsung tahu semua kan? Good. Mantap. Thank you. Ya, good. Oh, ada yang 4. Ini mungkin salah ketik ya, Clara ya. Iya, Clara ini salah ketik. Yang penting jangan salah pilih calon suami nanti ya. Kalau salah ketik masih bisa diperbaiki. Oh, apa yang mau kita ulang nih? Ulang Pak, tadi lagi. Nggak apa-apa, ikuti aja ya. Kalau saya minta kerjakan, kerjakan. Contoh lagi ya. Saya minta 5/8. Ayo. Ya, nanti ada rekamannya Praja. Sabar aja ya. Oke, good Noya Alda. Wah, keren. Karena tadi 1/8 itu 0,125, maka kita cukup kali 5 hasilnya 0,625. Good. Keren. Iya, ini yang saya senang nih. Anak-anak Indonesia cerdas-cerdas. Makanya kita pernah dengar berita kan, tes PISA anak Indonesia rendah-rendah. Ya ini mungkin karena daya nalar ke angkanya mungkin kurang diperdalam waktu SD ya kan, SD atau SMP. Nah, sekarang kita sudah coba memperdalam. Satu lagi ada ini yang bentuknya agak berbeda. Yes, thank you Anggi. Ya, nanti kita belajar lagi. Tadi kan 1/9 ya. Kalau gimana kalau 9-nya ada 2 di bawah? Kalau 1 kan enak tadi ya, tinggal kalikan aja ya. Kalau 9 gimana? Misalnya 13/99 ya. Ya udah, konsepnya sama.
berulang terus, nggak habis-habis. 13, 13, 0,13, 13, 13, 13. Ya, bisa? Ya, good. Jadi kalau ada 25/99, kan 2 digit nih, ya udah 2 digit ini berulang-ulang. Nah, gitu. Sepanjang rel kereta api mungkin nggak habis-habis ya kan? Nah, good. Ya, udah paham ya. Jadi kalau 3 digit gimana? Misalnya 1, 2, 3. Maka desimalnya berapa? Ya berulang sama ya kan, 0,123, 123, 123, seterusnya sepanjang rel kereta api, sepanjang jalan kenangan kalau kata orang dulu ya kan. Oke, langsung paham semua. Tapi kalau gini gimana? Nah, saya mau ngetes nalarnya nih. 99, tapi ditulis cuma 2. Ayo gimana? 2/99. Coba tes daya nalarnya. Oke, kok Lenovo namanya? Rohani Said. Ada yang 0,22. Oh, beda-beda ya. Ada yang 0,2222 ya. Good. Thank you responnya. Iya, kalau dia 9-nya 2 digit, maka bantu si 2 ini dengan angka 0 di depan. Biar 2 digit juga. Jadi yang berulang yang mana? Yang 02. Ah, paham ya? Jadi dia dibantu dengan tambahkan angka 0 di depan agar seimbang 2 digit atas 2 digit bawah. Jadi yang berulang 2 digitnya. Ini ada pertanyaan, Kak, kalau yang pembilangnya 2 angka tapi penyebutnya 9 doang gimana, Kak? Ya kembali ke konsep yang ini tadi. Nah, ini kalikan ya. Tinggal ngalikan aja ya. Bisa ya. Tapi satu angka di depannya. Ya. Oh, nanti ini pertanyaan berikutnya akan lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya aja ya. Nanti kita nggak terkejar waktunya. Bisa ya? Boleh ya? Oke, kita latihan lagi. Saya minta di halaman berikutnya ya. Oke, saya minta coba kerjakan. Nah, yuk. 23/999-nya ada 3 digit. Oke, good. Senang sekali saya malam ini. Siswa Indonesia pada cerdas-cerdas semua. Iya, kalau 3 digit 9-nya maka di atasnya 2 digit bantuannya tambah 0 di depan. Maka yang berulang 0,023, 023, 023. Walaupun nanti secara teori matematika ini ada pembuktiannya ya. Tapi kita nggak perlu sampai ke sana pembelajarannya karena memang untuk di TIU, TPS dan seterusnya cukup pahami konsep ini. Jelas? Iya, 9 yang 4 digit maka 4 digitnya berulang. Ya, itu ada pertanyaan di chat kawannya tadi ya. Kalau ada 4 digit 4. Kalau 5 5. Kalau 100 100. Nah, kira-kira gitu. Tapi kurang kerjaan soal soal TIU sampai 109-nya kan nggak mungkin ya. Oke, bisa ya. Mungkin kalau soal Olimpiade Matematika bisa ya untuk menguji pemahaman. Oke, kita lanjut latihan soal. Ini kita mulai ke fokus ke soal. Iya, Clara. Betul. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Lebih detailnya di sesi tanya jawab aja ya. Ikuti dulu soal yang pertama mau kita bahas. Nah, ini konsep yang pertama tadi, bilangan berurutan. Kita pahami kalimatnya. Jika bilangan bulat 50 adalah bilangan ketiga dari 5 bilangan bulat berurutan, maka jumlah bilangan tersebut adalah, nah ini pernah keluar di soal TPA STAN, ya kan? Jadi ada 5 bilangan berurutan, 1,
2, 3, 4, 5. Kira-kira gitu ya. Kita memahaminya. Jadi ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. Si 50 berada di urutan ketiga, kata soal. Ya, itu ya buat. Sebenarnya udah selesai nih, nggak perlu lagi dibuktikan ya kan. Karena pakai konsep yang tadi saya jelaskan. Karena 3 adalah bilangan tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya udah langsung ketahuan si 50. Bilangannya ada banyaknya 5, udah selesai kan 250. Maka jawabannya D. Nah, bagi yang tidak tahu mungkin kerjakan soal ini bisa bingung, baca soalnya aja bisa bingung kan. Apalagi belum sampai ke pembahasannya. Nah, kalau dia yang agak lama, belum memahami konsep dasarnya, mungkin dia buat pelan-pelan. Sebelum 50 itu ada 49. Lalu ada 48. Setelahnya ada 51, lalu 52. Nah, dia yang belum paham dia akan jumlahkan satu persatu. Ini udah menghabiskan berapa banyak waktu, ya kan? Betul nggak? Ini akan kelamaan. Makanya dalam TIU atau dalam soal sejenis, teknik kita memahami angka-angka itu sangat penting, mempengaruhi kecepatan kita dalam menjawab soal. Karena kita bersaing juga dengan waktu ketika ujian nanti, ya kan? Orang yang nggak paham dia akan mengerjakannya manual. Kalau orang yang agak kreatif sedikit, dia akalin ini. Nah, dia akalin gimana? Misalnya di 51 ini satunya dipindahin ke 49. Nah, di 52, duanya dipindahin ke 48. Jadi 48 karena bertambah 2 jadi 50. 49 diambil 1 dari 51 jadi 50 juga. Yang tengah-tengah tetap si 51 karena udah diambil 1 tinggal 50. Si 52 diambil 2 tinggal 50. Maka kelima bilangannya jadi 50 semua. Nah, itu orang yang agak kreatif. Tapi ini pun masih membutuhkan waktu. Ya, ada Fairun, nanti ada rekodnya ya. Jadi ini pun masih membutuhkan waktu teknik seperti ini. Maka yang paling mudah menurut saya adalah cukup mencari bilangan tengah-tengah, kalikan dengan banyak bilangannya. Jelas ya? Kalau jelas mohon. Iya, nanti pertanyaan ada sesinya kita buka ya. Silahkan kalau ada respon, paham atau nggak pahamnya, jelas ya. Oke, good. Thank you. Lanjut. Kita ke nomor 2. Ada yang mau jawab? Coba. Boleh cukup opsinya aja A, B, C, D. Atau kita pahami dulu sama-sama soalnya ya. X adalah bilangan bulat genap. Y adalah bilangan bulat ganjil. Nah, ini sering loh. Di soal-soal TIU, soal-soal TPS ini sering. Tapi, ya ini sering jadi masalah. Banyak siswa itu yang entah kenapa masih ada juga yang ragu-ragu ketika menjawab ini. Artinya dia ragu-ragunya gini. Misalnya gini ya. Kalau saya kan, ini saya jelaskan dulu cara saya menjawab ya. X itu bilangan bulat genap. Maka saya langsung mempermudahnya. X itu ya 2. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 10? Sama aja gitu. Nah, ini. Sama saja. Mau yang besar, mau yang kecil sama aja. Maka cara saya paling mudah, saya ambil angka yang terkecil di genap, yaitu 2. Ya kan? Satu lagi, biasanya saya sandingkan dengan, karena nggak dibilang dia positif atau negatif, saya sandingkan juga yang negatif. Jadi ada 2 nilai X di sini. 2 dan minus 2. Ya. Lalu si Y katanya bilangan bulat ganjil. Iya, saya juga selalu ambil angka yang paling mudah, 1 dan minus 1. Tapi ya ini ada siswa yang penasaran, dicobanya 4, dicobanya 3. Padahal soal seperti ini nggak perlu nyoba-nyoba angka yang lain. Cukup kita menggunakan angka 2 dan angka 1. Kalau nggak ada positifnya, maka kita coba boleh menguji angka minusnya juga, ya. Jadi kalau kita udah masukkan ke sini, maka nanti yang paling tepat itu C, yang hasilnya genap adalah C, ya kan? Ya, jadi kalau kita misalkan X-nya 2, maka 2 kuadrat dikali 1 hasilnya 4. Mau kita ragu ya kan, misalnya kita coba minus 2.
dan -1. Ya hasilnya juga -4. Genap juga kan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau ragu, kalau gimana kalau 4? Kalau angka X-nya 4? Atau gimana kalau X-nya 6? Sama aja, tapi nanti malah bikin kita repot, habisin waktu. Maka mindsetnya ketika jumpa soal-soal yang seperti ini, memisalkan X bilangan bulat dan seterusnya, carilah angka terkecil yang paling mudah. Kalau di sini 2 dan 1. Paham ya? Iya, yang lainnya hasilnya ganjil. Oke, thank you. Kita sepertinya paham. Kalau soal yang masih seperti ini paham lah. Oke, kita lanjut. Nah, ini bilangan prima baru kita pelajari tadi. Jika X dan Y adalah bilangan prima, manakah dari angka berikut yang bukan merupakan jumlah dari X dan Y? Ya, X, Y bilangan prima, mana yang bukan jumlah dari X dan Y? Gimana nih tekniknya nih? Ada yang bisa? B, ya ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. Kalau B bisa enggak? Karena bilangan primanya bisa 2 dan bisa 11. Hasilnya 13. Berarti salah, bukan yang ini. Apalagi A ini bisa 2 tambah 7 ya kan? Apalagi 16. Ini juga bisa 5 tambah 11. Nah, 2, 3 ini udah bilangan prima. Nah, gitu tekniknya. Ini kan bilangan prima. Mau ditambah dengan siapa lagi dia untuk menghasilkan bilangan prima? Kan nggak mungkin ya kan? Maka jawabannya yang paling tepat adalah D. Karena dia sudah bilangan prima. Sementara soalnya minta dijumlahkan lagi. Ya nggak masuk akal ya kan? Sementara bilangan prima itu bisa berdiri sendiri. Jelas? Dan bilangan yang lain itu bisa diproses ya kan? Ya D jawabannya ya. Ini simpel kok. Yang penting paham konsep bilangan primanya. Kita lanjut. Nah, ini teori pecahan. Bolehlah kalau mau jawab dulu nomor 4, kalau mau di chat kira-kira prediksi kalian apa? Ya, 13 nanti ya, pertanyaan nanti ya. Siapa nih? Lenovo namanya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kenapa 13 ya? Nanti kita jawab. Ada sesi tanya jawab. Ada yang jawab 4? Nomor 4 C. C. Ya. Wah, luar biasa. Ada yang B. Semakin banyak perbedaan ini sebenarnya semakin menarik nih. B. Oke, kita coba ya. P dan Q adalah bilangan bulat positif. Bila P dibagi 6, ya kita pahami dulu soalnya. Kita buktikan jawaban kalian benar atau tidak. Bila P dibagi 6, sisanya 3. Saya tulis gini, sisanya 3. Sedangkan bila Q dibagi 6, sisanya 1. Ya, sisanya gitu ya. Jadi bukan hasilnya. Banyak orang yang mengerjakan soal ini dibuatnya hasilnya 3, bukan ya. Jadi sebenarnya P itu berapa? Kemungkinan paling dekat, ya paling mudah, P itu jumlahkan saja penyebutnya dengan sisanya. Berarti si P dari sini 6 tambah 3. Ya, saya jumlahkan 6 dengan 3, hasilnya 9. Kalau saya bagi hasilnya sisanya 3, betul ya? Pas ya? Begitu juga dengan Q. Saya jumlahkan aja 6 dengan 1, maka hasilnya 7. Yang ditanya soal berapa sisa P kali Q dibagi 6. Ya, P kali Q bagi 6. Ya udah, kan tadi P-nya dapat nih 9 dan 7. Maka P kali Q dibagi 6, sisanya itu 9 kali 7 per 6. Berapa itu ya? 63 per 6. Hasilnya 10, 3 per 6. Kan gitu kan? Mana yang sisa? Ini yang disebut sisa. Si 3.
Apa itu sisa? Sisa itu nggak bisa dibagi lagi dengan penyebutnya. Maka yang jadi sisa adalah B. Atau boleh langsung seperti ini. Karena tadi P dibagi 6 sisanya 3, Q dibagi 6 juga sisanya 1, maka cukup sisanya itu aja kita kali. 3 kali 1 dibagi 6. Ya tetap 3/6. Ini kan tetap nggak bisa dibagi. Ini sisa. Boleh seperti itu. Nggak ada masalah di situ ya. Jadi langsung sisanya aja yang kita pakai. Dengan catatan pembaginya sama-sama 6 di sini kan. Ya jangan yang berbeda ya. Ya, jadi jawabannya B. Next, nomor 5. Boleh komen kalau mau menjawabnya. Bilangan yang dapat habis dibagi 3 dan 8 adalah ada yang C. Ya, di sini saya mau menjelaskan ada konsep penting di sini nanti ya. Silakan jawab dulu. CD, CD, CD ya. Oh, ada A juga. Oke, thank you. Udah mewakili. Saya rasa udah mewakili. Ya, dari ratusan orang malam ini, luar biasa. Saya rasa yang udah menjawab cukup mewakili. Caranya gini, perhatikan. Saya mau jelaskan dulu yang penting itu di sini angka 3. Ya. Bilangan yang dapat habis dibagi 3, bisa syaratnya saya jelaskan. Syarat bilangan habis dibagi 3. Ya, catat baik-baik. Jumlah digit kelipatan 3. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Saya kasih contoh angka yang lain lah sebelum kita jawab yang ini ya. Untuk memahami syarat ini. Perhatikan, misalnya angkanya 2, 3, 7. Sekilas ini seperti nggak bisa dibagi 3 ya kan? Tapi saya yakin ini bisa dibagi 3. Kenapa? Karena jumlah digitnya kelipatan 3. Maksud jumlah digit itu gimana? Kan digitnya 2, 3, dan 7. Saya jumlahkan dulu nih. Setelah saya jumlahkan, hasilnya 12. Ya kan? 2 tambah 3 tambah 7, 12. Nah, 12 ini kan kelipatan 3. Kalau nggak percaya, jumlahkan lagi digitnya. 1 tambah 2 kan 3. 1 tambah 2 kan 3. Oh, ini berarti kelipatan 3. Artinya 237 ini kalau dibagi 3 pasti habis. Ya, coba silakan kalkulator, pasti habis. Nggak ada sisa, gitulah kira-kira ya. Paham? Boleh responnya kalau udah paham, biar sebelum saya lanjut. Ya, paham lah. Siap ya. Kita latih lagi. 1, 2, 9. Bisa nggak dibagi 3? Habis nggak dia dibagi 3? Ya pasti habis. Kenapa? Karena jumlah digitnya 1 tambah 2 tambah 9 itu 12 juga. Pasti habis. Nah, dari sini kita bisa dengan cepat sebenarnya kalau udah paham konsep ini. Kalau kita jumlahkan digitnya, kan ini kebetulan digitnya kembar semua nih, 8 ya kan? Berarti tinggal kalikan aja. 8-nya ini ada 8. Maka ini jumlah digitnya 64. Nggak usah saya jumlahkan satu-satu ya, kelamaan ya. Jadi saya cukup 8, ada berapa banyak? 8, maka 8 kali 8, 64. Jumlahkan lagi, 6 tambah 4, 10. Ah, ini nggak kelipatan 3. Bukan yang ini ya. Salah ini. Kalau yang ini, 8-nya ada 7. 8 kali 7 itu kan 56 ya. Ini juga bukan kelipatan 3. Yang ini, 8-nya ada 6. Hasilnya 48. Saya masih terlalu besar, ragu mau dibagi 3 bisa atau enggak. Saya jumlahkan lagi, 4 tambah 8, itu 12. Nah, 12 kelipatan 3. Kemungkinan jawabannya ini.
Ya kan? Kalau yang ini, 8-nya ada 5, hasilnya 40. Jumlah digitnya 40. 4 tambah 0, 4. Bukan kelipatan 3. Sebenarnya udah langsung ketahuan jawabannya ya, langsung C. Ah, gitu. Iya, gitu. Kira-kira hanya melihat dia kelipatan 3 atau tidak. Jelas ya? Jadi kuncinya di kelipatan 3. Nah, adapun angka-angka lain ada rahasianya, ada angka 4, 7, 9. Lain waktu akan kita jelaskan. Ya. Jadi masing-masing angka itu punya rahasianya. Hari ini yang kita ungkap masih angka 3. Ya. Angka 3 itu unik bagi saya. Unik. Makanya saya suka teman saya kalau dulu waktu SMA ya kan, zaman SMA. Kalau dia selingkuh sama pacarnya, saya bilang jangan 2, nanggung. Bagus 3. Karena enak membaginya, ya kan? Membagi uang jajan malam minggunya itu bercandaan saya. Gampang baginya, ya kan? Jadi kalau kita punya pacar 3 udah tahu ini malam ini astaga, nggak bercanda deh. Dulu waktu saya SMA itu bercandaan dengan kawan-kawan begitu. Kalau punya selingkuhan jangan nanggung 3. Kalau 3 gampang bagi angkanya. Bisa dicoba, silahkan. Ya, kita lanjut soal nomor 6. Oh, ini kita mau mau bongkar rahasia angka 5 dan 6. Tapi kayaknya angka 5 aja sih. Ya, nomor 6. Ada angka 5 dan ini kok malah jadi bahas pacar ya? Selingkuhan ya? Nanti kita next dulu. Kita mau bahas 5 dan 6. Ada rahasianya juga. Walaupun nanti malam ini saya nggak bisa jelaskan angka 5 juga ya secara detail ya. Kita hanya fokus ke soal dulu. Ya. Berapa banyak bilangan dua angka yang habis dibagi 5 maupun 6? Jadi silakan jawab. Oh, D. Rata-rata jawab ada C, ada D. Oke, saya rasa sudah cukup mewakili pikiran teman-teman semua ya kan. Mungkin mayoritas menjawab antara dua opsi tersebut. Caranya gimana? Maka caranya pahami dulu soalnya. Nah, ini kadang ada yang nggak memahami soal. Berapa banyak bilangan dua angka atau dua digit? Apa sih bilangan dua digit itu? Bilangan dua digit itu dimulai dari 10 sampai 99. Ya, itulah dua digit. Lalu dari semua digit ini, dua digit ini, mana yang bisa habis dibagi 5 dan 6? Kalau kita uji satu persatu, maka kelamaan. Maka cara mudahnya gimana? Kita kalikan aja 5 dengan 6. Ya, 5 kali 6. Tapi ingat, si 6-nya ini juga belum bilangan prima, maka dia dirubah ke bilangan prima. 5 kali 3 kali 2. Ingat itu ya. Walaupun untuk soal seperti ini nggak terlalu perlu, tapi nanti untuk tipe-tipe soal lain perlu. Maka pecah ke bilangan primanya. Nah, setelah kita kalikan hasilnya 30. Maka bilangan yang bisa habis dibagi 5 dan 6 adalah kelipatan 30. Berarti setelah kelipatan 30 itu 30, 60, 90. Selanjutnya kan 120. Ini nggak masuk hitungan karena udah 3 digit. Maka yang 2 digit itu hanya 30, 60, dan 90. Maka dari sini ada 3 bilangan 2 digit yang bisa dibagi 5 dan 6. Nah, jawabannya adalah D. Bentar lagi kita selesai ya. Lanjut ya, nanti sesi tanya jawab. Nah, ini soal pecahan. Ya, secara umum saya pernah menguji beberapa siswa SMA mengerjakan soal ini. Maka cara mereka secara umum seperti ini. Perhatikan. Lihat, pahami dulu soalnya. 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 1/4 kali 5. Mereka rata-rata mengerjakannya seperti ini. Jadi penyebutnya dikaliin. 1 kali 2, 2. Tambah 2 kali 3, 6. Tambah 3 kali 4, 12. Tambah 4 kali 5 itu 20. Lalu mereka rata-rata menyamakan penyebut dulu.
Ya, cara menyamakan penyebutnya gimana? Ada yang kalikan penyebutnya atau cari KPK-nya kan. Kalau di sini gampangnya sih langsung aja 48 KPK-nya nanti. Ya, 48 dibagi 2 hasilnya 24 ya kan. Ditambah 48 berapa itu ya? Kalau 48 pas ya? 8 ya. Tambah 12 itu 4. Kalau 20 berapa ya? Oh, 48 dengan 20 nggak bisa. Berarti kurang, salah ini. Bukan per 48. Berapa ya? Kira-kira per berapa itu? Per 60 ya, lebih enak per 60. 30, 10, 5, 3 ya kan? Maka dijumlahkan semua satu per satu. Hasilnya 48 per 60. Sederhanakan sama-sama dibagi 6. 48 bagi 6, 6. 60 bagi 6, 10. Maka hasilnya berapa itu? Sorry, 8 kok. Kok 6 ya? Dibagi 6, 48 ya pas ya. 0,8. Maka jawabannya D. Ya. Nah, ini pun masih ini secara umum ya, rata-rata yang saya lihat kalau dari survei saya dulu waktu ngajar di salah satu bimbel, mereka mayoritas menjawabnya seperti ini. Nah, sebenarnya ada pola yang unik di sini. Coba lihat. Di sini kan 1/1 kali 2. Di sini 2 kali 3. Ini kan kembar-kembar nih. 2 lompat ke sini duanya. 3 juga lompat ke sini, kembar. Ini kembar dengan 4. Sebenarnya cukup coret aja yang kembar nih. Nah, abaikan ini. Jadi yang berpasang-pasangan kembar ini coret abaikan. Maka kita cukup ngalihkan yang ujung aja. 1 dikali 5. Maka per 5 nanti. Lalu kita tinggal jumlahkan nih. Kebetulan angka di atas 1 semua. Maka hasilnya 4. Ya udah 0,8. Selesai. Ya. Seperti itulah untuk soal yang bentuknya seperti ini. Ya, kita lanjut. Juga gini, ini sering juga bikin kerepotan beberapa siswa setingkat SMA. Padahal ini kan bisa disederhanakan ya kan. Coba ini sama-sama dibagi 111 atas bawah. Maka si X kan menjadi 5/6. Begitu juga dengan Y. Ini sama-sama dibagi 1111. Maka Y itu kan 4/5. Ya kan? Atau dengan gampang ya kalau kita lihat jumpa pola seperti ini. Yang kembar, berderet kembar seperti ini. Ambil aja satu digitnya. 5/6 dan 4/5. Ini udah cukup mewakili. Ya. Lalu mana yang lebih besar, X dengan Y? Ya, caranya begini aja, 5/6 dengan 4/5. Kali silang yang bawahnya ke atas yang sebelah kanan dan kirinya. Jadi kalau 5/6 kalikan dengan 5. 5 kali 5, 25. Maka sebelah kiri si X tadi 25. Lalu si Y kalikan 6 dengan 4. 24. Ini si Y. Dari sini kita ketahuan bahwa si 25 itu lebih besar dari 24. Maka jawabannya X lebih besar dari Y. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ya, good. Yang jawab A. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Lanjut. Nah, ini juga setelah kita sering uji dulu, juga banyak yang kerepotan. Ya, 1 dikurang 1/10, 1 kurang per 100, 1 kurang per 1000, 1 kurang per 10.000. Ini juga ada polanya, ya kan? Secara umum orang akan mengerjakannya ini dengan menyamakan penyebut. Ya kan, betul ya? Nah, betul. Ya. Kalau saya enggak, kalau jumpa angka yang seperti ini langsung saya ambil penyebutnya adalah yang paling besar, yaitu 10.000. Maka udah pasti nanti hasilnya per 10.000. Ya. Lalu gimana cari untuk bilangan yang di atasnya? Saya kurangkan dari kanan ke kiri. Ya. Jadi 10.000 dikurang 1.000, hasilnya 9.900. Ya. 9.900 dikurang 100. Hasilnya nanti 9.800. Cocok? Lalu 9.800 dikurang
Dikurang berapa itu? Dikurang 10. Maka hasilnya nanti jadi 1890, ya kan? Baru nanti kita lanjut. Oke, ini jadi 8.000 kok. Masih 9 ya. Ini jadi 8 ya. Sorry, salah hitung. Ya, 8.890. Lalu nanti terakhir dikurang 1. Ini kan per 1 ya. Dikurang 1. Hasilnya nanti jadi 8889. Maka hasilnya 8889. Ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit konsep ya, biar adik-adik paham. Ketika kita mengurangkan bilangan pecahan biasa, contoh ini, 1/2 dikurang 1/3. Maka caranya gampang. Untuk penyebut, kalikan aja dulu ya, 2 kali 3, yaitu 6. Untuk pembilang di atas, hasilnya kurangkan dari kanan ke kiri. 3 kurang 2, 1. Ya, ini mindset aja sih, biar supaya cepat. Kita latihan lagi ya. 1/4 dikurang 1/6. Maka cepatnya gini, 6 dikali 4, 24. Lalu kurangkan dari kanan ke kiri, 6 kurang 4, 2. Maka hasilnya 2/4. Masih bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 2. 1/12. Ya. Jadi harus bisa cepat. Sebenarnya konsep ini tadi digunakan untuk soal yang kayak gini. Tapi kita cukup menggunakan awal dengan akhir saja. Jadi untuk pembilang cukup kalikan 1 dengan 10.000, maka hasilnya 10.000. Ya kan? Tapi untuk di atas kurangkan dari kanan ke kiri secara berurutan, seperti cara saya tadi ini. Nah, jadi asal mulanya, kenapa dikurang dengan cara saya seperti ini? Karena konsep ini tadi. Ya, kita latihan lagi konsep ini dulu ya. 1/7 dikurang 1/9. Ayo, cepat. Berapa hasilnya kira-kira? Kalau pertanyaan nanti ya ada sesi tanya jawabnya ya. Ada yang jawab 2/49. Iya, kalikan ya, 63. Lalu kurangkan dari kanan ke kiri, 9 kurang 7, 2. Maka hasilnya 2/63. Bisa cepat ya? Nah, sebenarnya kembali lagi saya ingatkan, ini tadi pakai konsep itu. Makanya hasilnya saya bisa langsung menduga dengan seperti ini. Bisa ya? Next. Soal berikutnya. Soal cerita. Sekelompok warga ingin menanam pohon cemara dengan jarak yang sama panjang. Jadi ada jalan. Ya. Dari ujung ke ujung mau ditanami pohon yang jalannya ini panjangnya 1.560 meter. Mau ditanami pohon dari ujung ke ujung jarak antar pohon 12 meter. Kira-kira berapa pohon yang bisa ditanam? Maka perhatikan secara umum siswa SMA yang dulu saya uji rata-rata menjawabnya seperti ini. 1.560 dibagi 12. Maka mereka rata-rata menjawab 130. Betul ya? Nah, kan betul kan? Rata-rata menjawab itu. Sedikit yang bisa menjawab benar. Emang yang benar gimana? Karena dia dari ujung ke ujung, ini kan ada titik 0 di sini ya. Di sini ada pohon. Nanti jarak 12 ada pohon. Sampai di ujung ada pohon. Kalau dengan cara membagi seperti ini, ada kendalanya. Apa itu kendalanya? Pohon yang di titik 0 nggak terhitung. Karena ketika 0 dibagi 12, hasilnya kan 0. Paham ya? Padahal di situ faktanya ada pohon. Makanya sering banyak yang salah. Jadi gimana jawaban yang benar? Jawaban yang benar tambahkan 1. Maka 131. Jawaban B. Kok bisa bertambah 1? Iya, karena yang titik 0 nggak terhitung kalau hanya dengan membagikan seperti ini. Makanya matematika itu bukan sekedar berhitung kali bagi tambah kurang, bukan. Matematika itu harus punya mindset nalar yang real gitu kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya masalah pohon ini aja lah. Banyak yang keliru gitu kan. Ini juga nanti berimbas misalnya kalian menjadi seorang kontraktor, ngurusi pembangunan jalan. Kalau matematikanya seperti ini ya kan yang jawab seperti ini, maka itulah yang terjadi salah hitung.
Itulah yang dituduh KKN, korupsi, dan segala macam. Tapi kalau kalian sudah paham bahwa matematika itu harus dihadirkan dalam kehidupan real, maka kalian akan menambahkan satu, hitungannya akan tepat. Gitu dia. Kenapa enggak 132? Ya enggak, karena yang di titik ujung ikut terbagi. Dia bernilai. Dia udah masuk ke hasil pembagian tersebut. Yang enggak masuk sama sekali itu ya di titik 0. Karena kita 0 bagi 12 kan enggak ada. Hasilnya kan 0 kan. Padahal secara fakta di sini ada pohon. Ya. Tapi nanti kita akan bahas di sesi diskusi mungkin ya lebih detail lagi. Oke, itu aja untuk malam ini. Beberapa soal dan konsep yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Coach Bayu ya, Habibi, untuk memandu jika memang ada diskusi lagi. Kalau nggak ada ya kita tutup ya kan. Itu aja. Terima kasih. Dikembalikan. Ya, yang mau bertanya silakan raise hand kalau memang ada yang mau bertanya. Nanti saya aktifkan suaranya. Ada yang mau bertanya? Hasil coretannya boleh di-share. Wah, coretan saya aja diminta ya. Tanda tangannya enggak perlu. Record. Oh, ini ada yang nanya. Bentar ya, ada yang nanya dulu ya. Kita aktifkan dulu. Ya, silakan Balkis. Loh, hilang. Udah paham ya? Nggak ada yang mau nanya nih. Udah paham nih berarti. Alhamdulillah. Tentang 13. Oh, tentang 13 dan 23 tadi. Oke, kita akan coba ya. Kenapa nggak 13? Kan gitu tadi. Ada yang bertanya gitu. Ya, sebenarnya ini hanya fakta. Bentar ya Balkis. Ini si Wulandari tadi mengingatkan kembali. Tadi kenapa nggak 13? Ya, karena 13 ada penjumlahan bilangan prima. Yaitu antara 2 dengan 11. Ya, 2 itu prima. 11 itu prima. Hasilnya juga prima. Nah, 13 ini unik, ini termasuk unik. Kenapa? Karena dia bisa dijumlahkan dari 2 bilangan prima. Ya gitu aja sih, nggak sederhana, nggak ada masalah Wulandari ya. Sementara 23 nggak ketemu kita. Bilangan yang bisa dijumlahkan itu. Ya, Balkis. Mana tadi ya Balkis ya? Coba bisa raise hand lagi Balkis, biar supaya diaktifin suaranya. Karena namanya di bawah itu panjang. Oke, good. Saya aktifkan. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam sebelumnya, Pak. Jadi saya izin tanya, yang tadi, Pak, yang pengurangan itu yang kalau nggak salah per 10.000 ya. Iya. Eh, nah, itu kan tadi Bapak udah ngasih trik ke kami semua kalau misalnya kalau pengurangan tuh bisa pakai trik tadi. Apakah itu juga berfungsi untuk di pertambahan, Pak? Terima kasih. Ya, kalau ditambah sama sih. Tapi kalau ditambah jangan dikurang. Jumlahin aja. Misal, 1/3 ditambah 1/5. Ya udah tinggal tambahin aja kan. Kalau dikalikan 15 ya. Maka hasilnya cukup tambahkan 3 dengan 5. 8. Berarti 8/15. Gitu ya Balkis ya. Iya Coach Bayu sedang tanya jawab. Tapi boleh dipandu. Ya, saya serahkan ke Coach Bayu. Jelas ya Balkis? Ada lagi yang mau bertanya, raise hand. Jadi langsung ngomong nih, biar asik nih, biar kita saling kenal. Tadi Balkis boleh kenalan dari mana?
Lupa tadi ya kan. Pokoknya perkenalkan diri dulu. Ya, silakan Coach Bayu. Oke, baik. Terima kasih, Coach Farizal. Oke, tadi sudah satu penanya ya, Coach. Ya, baru satu pertanyaan. Kita beri kesempatan untuk 2 orang penanya lagi ya, Coach ya. Ya, silakan Coach. Oke, silakan yang ingin bertanya angkat tangannya, raise hand. Mungkin mereka tidak bertanya. Oh, ada. Arya Ramadhani. Ya, kita aktifkan ya. Kak, aku mau nanya Kak, kan kalau misalnya di kedinasan itu kan tes deret aritmatikanya kan soalnya ada yang angkanya panjang-panjang. Nah itu untuk mengantisipasinya, untuk mengerjakan deret-deret itu ada trik and trik cara cepatnya nggak Kak? Untuk menyelesaikan suatu pola deret itu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, Coach, langsung jawab aja, Coach. Wah, keren pertanyaannya. Bagus. Ya, itu nanti ada bab khusus sebenarnya. Kita masuk di teori bilangan yang bagian pola bilangan, irama bilangan ya. Kalau nggak salah judulnya irama bilangan kalau di modul kita. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya. Tapi memang dasarnya yang tadi, teori bilangan tadi. Harus kuat dulu memang di teori bilangan. Intinya jangan khawatir dengan angka lah ya. Jadi itu ada bab khusus yang khusus untuk deret-deret. Memang itu selalu keluar, baik CPNS, TIU, SKD, TPS dan seterusnya ya. Itu selalu keluar, makanya itu wajib kita pelajari. Jadi tipsnya ya rajin latihan, rajin bahas soal aja nanti. Walaupun nanti ada teknik-teknik dasar yang harus diajarkan dulu. Itu Coach Bayu. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Oke, next. Selanjutnya, ini tadi ada Raja Firdaus Matura. Selamat malam, Kak. Ya, malam. Boleh kenalan dulu lah, tadi lupa nih kenalan dulu. Nama saya Raja Firdaus Matura, asal dari Bogor, Jawa Barat. Wow, luar biasa. Bogor. Izin bertanya, Kak. Itu misalnya yang tadi kan ada pertanyaan bilangan yang habis dibagi 3 dan 88. Kan syarat habis dibagi 3 itu kan jumlah digit kelipatan 3. Misalnya di pertanyaan nanti bilangan habis dibagi 4 dan 88, apakah syarat bilangan habis 4 itu sama nanti jumlah digitnya kelipatan 4? Terima kasih, Kak. Iya, ini terima kasih Raja. Ini pertanyaannya, kalau menurut saya nih si Raja ini penasaran rahasia angka-angka yang lain begitu ya Raja ya. Ya nanti 4 itu ingat dia itu kan penyusunnya 2 dan 2 ya. 2 pangkat 2. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami si 2-nya ini rahasia 2. Bahwa bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap kan gitu kan. Hanya saja kalau 4 berarti bilangan 2 yang ada 2 kali gitu. Jadi kalau 4 kembali back to basic yaitu angka 2. Nanti ada angka 5. Kalau 5 rahasianya gimana? Bilangan yang habis dibagi 5 itu angka satuannya harus 0 atau 5. Contoh 10, 15, 20. Betul kan? Kalau nggak ini ya nggak bisa dibagi habis dibagi 5 kan? Gitu Raja. Jadi nanti ya mudah-mudahan kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya masing-masing angka ini makin banyak yang bisa kita bedah ya. Kita bongkar trik-triknya menguasai angkanya. Begitu ya Raja, semoga puas dengan jawabannya. Oke, baik. Sudah 3 penanya. Kira-kira gimana, Coach? Kita kasih kesempatan lagi untuk penanya lain atau bagaimana? Ya, boleh. Satu lagi lah. Satu lagi ya. Oke, kita berikan kepada satu orang yang beruntung untuk bertanya. Oh, ini ada Anna Farifidu. Bentar ya. Ya. Anna Farifidu. Kenalan dulu Iya, ya. terima kasih. Iya, nama saya Ana Farifidu, saya dari Papua. Kak, ini saya mau tanya untuk
untuk sekolah kedinasan ini tes intelijensi umumnya yang matematika itu matematika dasar saja atau masuk eksponen, gradian garis miring, sebagainya, atau hanya khusus untuk dasar saja matematikanya? Iya, good pertanyaannya Ana. Jadi untuk TIU, TPS dan sejenisnya, ya itu matematika dasar. Adapun kalau ada persamaan garis lurus, itu juga bagian dari matematika dasar. Mungkin maksud pertanyaannya, apakah integral masuk? Enggak, ya integral enggak masuk. Ya, diferensial gimana? dx per dt enggak masuk. Kosinus, sinus juga enggak masuk. Walaupun konsep berpikir Pitagorasnya masuk ya. Tapi kalau sampai hitungan sinus, kosinus, atau kalau saya bilang ini matematika IPA. Dulu ya, kalau zaman saya sekolah ini matematika IPA. Ini nggak masuk. Jadi memang betul, kita ke matematika dasar. Tapi kalau persamaan garis linear, persamaan kuadrat itu masih masuk. Karena itu merupakan pertanyaan dasar ya. Gitu kira-kira Ana. Mudah-mudahan, tapi luar biasa dari Papua ya. Ini luar biasa anak-anak Indonesia ternyata. Saya kira tadi hanya beberapa kota saja. Ternyata dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Kayaknya ada makin banyak yang bertanya nih, Coach Bayu. Gimana? Kita kasih Balkis atau nih, kita Balkis. cukupkan? Kita kasih, Balkis, mungkin satu lagi ya. Terakhir Oke ya. lah, satu lagi. Ya. Terakhir. Silakan Balkis. Silakan Balkis. Baik, Pak. Kenalkan diri dulu. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Iya. Iya, izin tanya ya, Pak. Tadi kan misalnya 1/9 dikurang 1/7. Itu apakah harus nilai pembilangnya itu 1, Pak? Apa boleh lebih dari 1, Pak? Misalnya 2/7 dikurang 3/9 gitu, Pak. Oh, iya. Yang soal tadi. Tadi Balkis belum kenalan nih. Coba. Oh iya, izin kenalan ya, Pak. Nama Ya. saya Balkis Nazila Husna. Sekarang saya asal saya dari Batam, kuliahnya sekarang di UB Brawijaya. Terima kasih, Pak. Oh, sedang kuliah. Keren. Iya, Balkis. Tadi itu memang fokusnya ke pembilang yang kembar. Tadi kan 1/7 dengan 1/9. Ya kan? Kan sama-sama 1 ya. Gimana kalau nggak 1? Misalnya 2/7 dengan 2/9. Ya, 2-nya disimpan dulu. Ya. Tetap anggap 1 dulu ya. Anggap 1. Tapi 2-nya ada di abstraksi pikiran kita. 2 ini ada. Kita menyelesaikannya dengan angka 1 dulu. Sama seperti tadi. Misalnya nih ya. 7 dengan 9 berarti 63. Kurangkan dari kanan ke kiri hasilnya 2 kan. Tapi jangan lupa, tadi ada angka 2 yang kita simpan. Kalikan lagi. Maka hasilnya 4/63. Gitu. Jelas ya, balik kita. Tapi Pak, kalau misalnya 2/7 dikurang 3/9 gitu, Pak? Nah, itu kasus Nggak yang bisa ya berbeda. berarti, Pak? Nah, ini kasus yang berbeda. Angkanya nggak sama, si pembilangnya nggak kembar. Nah, Oke. yang kita bahas, karena sering keluar di TIU, TPS itu adalah angka yang kembar. Inilah yang kita bahas. Tapi kalau nggak kembar gimana ya? Caranya gini, kalau nggak kembar, perhatikan. Nggak apa-apa, ini saya pelengkap aja ya. 7 dengan 9 kalikan, 63. Ini kali silang. Masing-masing kali silang. 9 kali 2, 18. 7 dengan 3, 21. Nah, hasilnya minus ya kan? Minus 3/63. Kira-kira gitu. Kalau dia nggak kembar. Ya, Balkis ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Balkis. Oke, mungkin Coach Bayu. Dikembalikan ke Coach Bayu. Oke, mungkin kita cukupkan ya, Coach. Sekarang saatnya kita untuk isi daftar hadir. Oke, silahkan diisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Waktunya sampai 21.30. Ya, dikembalikan ke Coach Bayu, silakan. Terima kasih Coach Bayu. Ya, Coach, ini sedang absensi. Izin ya. Izin pamit dari
Oh, Tunggu dulu ada. Coach, kita foto bareng dulu. Oke, silakan. Coach Oke, Bayu. semuanya aktifkan kamera. Oh, kita mau foto ya. Oke, silakan aktifkan kameranya biar kita foto. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Coach Bayu. Terima kasih adik-adik semua ya. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Izin pamit ya, Kak Coach Bayu dan yang semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, baik. Sudah